Hai semuanya, apa kabar? Sehat, sukses, bahagia selalu. Jangan lupa subscribe bagi yang belum, dan sesudah itu nyalakan lonceng notifikasi agar Anda selalu mendapatkan update video dari kami setiap harinya. Dan juga bagikan channel ini, berikan komentar-komentar Anda agar kami dapat lebih bersemangat lagi dalam memberikan konten-konten terbaik setiap harinya. Bagi Anda yang selama ini telah mendukung kami ucapkan terima kasih. Kami doakan Anda selalu diberikan kesehatan, rezeki, dan kebahagiaan yang melimpah. Mari kita mulai market outlook untuk perdagangan hari ini, hari Rabu 2 Desember 2020. Bila kita melihat penutupan market Eropa dan Amerika hari ini, maka akan terlihat bahwa market Eropa dan Amerika bergerak searah, yaitu hijau tebal. Bahkan S&P 500 sempat menyentuh kembali all time high-nya. Kenaikan yang begitu fantastis atau begitu tinggi ini juga diikuti oleh kenaikan dari beberapa komoditi yang ada di dunia, dan konon pemicunya ini semua adalah pemilihan atau apa yang dipidatokan oleh Presiden Amerika terpilih Joe Biden mengenai anggota kabinetnya, khususnya di bidang ekonomi atau tim ekonomi dari Presiden Biden. Dan Dow Jones sendiri tadi malam naik 0,63% atau 185,3 poin ke 29.824. Nasdaq naik 1,28% atau 156,4 poin ke 12.355. S&P 500 naik 1,13% atau 40,8 poin ke 3.663. Sedangkan di Eropa, Xetra DAX Frankfurt atau GDXI menjadi yang paling sedikit kenaikannya, 91,1 poin atau 0,69% ke 13.382. CAC Prancis menguat 63,1 poin atau 1,14% ke 5.582. Sedangkan market Inggris FTSE 100 Index London menjadi yang paling kuat di Eropa dan Amerika. Penguatannya adalah 118,5 poin atau 1,85% ke 6.385. Kemudian kita berpindah ke dolar indeks atau DXY. Ternyata dolar indeks terpukul atau melemah cukup dalam 0,91% atau 0,842 poin ke 91,194. Dan biasanya memang kalau dolar indeks ini terpukul, maka saham-saham dunia dan komoditi akan bergerak naik mengikuti pelemahan US dollar. Dan kalau kita lihat tadi malam, memang TLKM NYSE atau saham telekomunikasi Indonesia atau PT Telkom yang ada di Amerika atau di New York Stock Exchange mengalami penguatan 1,72% atau 0,27 poin ke 22,72 atau 3.221. Jadi yang perlu kita lihat bukanlah kenaikannya, tetapi berapa harganya jika dibandingkan dengan harga saham Telkom di Indonesia. Kemudian ada EIDO atau ETF Indonesia yang diperdagangkan di Amerika, kumpulan 31 saham Indonesia yang ada di US market ini. Bisa Anda googling apa saja daftarnya. Naik cukup fantastis 3,4% atau 0,74 poin ke 22,5. Lalu kalau kita lihat harga minyak dunia, dalam hal ini WTI oil,
atau minyak WTI turun 0,63 poin atau 1,4% ke 44,4. Kemudian emas atau gold naik 2,39% atau 42,5 poin ke 1819,5. Jadi waktu emas turun cukup banyak kemarin, kami memprediksi bahwa emas akan memantul, yang dikarenakan turunnya sangat tidak jelas ya, tiba-tiba rontok padahal dolar indeksnya melemah, dan akhirnya betul emas memantul. Kemudian timah terus melanjutkan penguatannya. Hari ini menguat 197,5 poin atau 1,06% ke 18.862,5. Sedangkan nikel kembali menguat 1,11% atau 177,5 poin ke 16.230. Sedangkan batu bara Newcastle menguat tipis 0,07% atau 0,05 poin ke 70,05 untuk kontrak bulan Desember. Sedangkan untuk kontrak bulan Januari menguat 0,36% atau 0,25 poin ke 70,25. Yang naik cukup banyak adalah kontrak bulan Desember bagi batu bara Rotterdam, yaitu 1,48% atau 0,9 poin ke 61,65. Sedangkan untuk bulan Januari batu bara Rotterdam malah mengalami penurunan 0,16% atau 0,10 poin ke 61,4. Yang perlu kita lihat untuk batu bara ini supaya kita tidak terjebak di euforia adalah Anda bisa googling harga future dari batu bara, sehingga Anda bisa lihat kemana sebenarnya arah batu bara. Keberapa sih sebenarnya arah batu bara dalam 5 tahun ke depan, supaya tidak salah ya dalam membuat prediksi mengenai batu bara. Kemudian CPO kembali memantul, naik 44 poin atau 1,33% ke 3.349. Dan kalau kita lihat di pembukaan market Asia, S&P ASX 200 Sydney menguat 0,13% atau 8,7 poin ke 6.597,2. Sedangkan Kospi Seoul, indeks dari negara Korea ini naik 0,63% atau 16,67 poin ke 2.650,92. Dow Jones Index Future sendiri mengalami pelemahan 0,36% atau 108 poin ke 29.688. Dan indeks Nikkei 225 Tokyo Jepang yang sebenarnya tadinya dibuka di zona merah, akhirnya sekarang sudah berbalik ke hijau, tapi hijaunya hanya tipis saja, 0,16% atau 42,141 poin ke 26.829,680. Lalu bagaimana dengan market Indonesia hari ini? Kami bukan dukun, bukan tukang ramal, tapi kalau melihat data yang kita lihat dari data market Eropa dan pembukaan market Asia, memang semuanya menghijau. Tapi tetap seperti biasa di hari Rabu kami ada sedikit kewaspadaan, karena hari Rabu banyak yang menyelesaikan settlement atau menyelesaikan yang sering disebut T+2. Jadi akan banyak yang melakukan sell off di hari Rabu sama dengan di hari Jumat. Jadi kami tetap lebih waspada lagi untuk hari Rabu, dan kami hanya berani memberikan prediksi 51% hijau, nggak banyak-banyak. Di samping itu market Indonesia kemarin sudah naik dengan cukup fantastis. Walaupun katalisnya untuk hijau hari ini cukup banyak, selain market Eropa, Asia, dan Amerika yang hijau, Edo juga hijau cukup tebal. Dan kita sudah memasuki bulan Desember, bulan yang sering dipanggil sebagai bulan yang terbaik untuk di pasar modal Indonesia, atau yang bahasa kerennya window dressing. Oleh karena itu pun saham-saham yang kami analisa di weekend pun kami banyak
lebih memilih saham blue chip saat ini daripada yang biasanya kami memilih saham-saham kecil. Kami ingin berfokus pada saham-saham yang bisa kita lirik untuk window dressing. Demikianlah apa yang bisa kami sampaikan kali ini. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Tetap sehat, tetap semangat, maju terus dalam capai profit maksimal di pasar modal Indonesia. Dan jangan lupa untuk selalu berusaha bahagia. Nantikan terus berbagai insight dan informasi menarik lainnya dari carakaya.id. Sampai jumpa.